Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Ajarah Channel yang masih mengikuti channel kami dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mari kita simak tentang seorang tokoh umat baginda Rasulullah dalam pandangan para pemuka dunia. Seorang Michael Hart misalnya, seorang ahli sejarah sekaligus penulis buku tersohor dari Amerika Serikat yang bekerja dan bertanggung jawab atas program penelitian luar angkasa. Dari sisi pengalaman maupun keilmuan tentu kita tidak bisa meragukan kualitasnya. Di antara karyanya yang monumental dan telah diterjemahkan ke berbagai bahasa adalah The 100 yang menerangkan tokoh-tokoh berpengaruh sepanjang sejarah. Dalam buku tersebut, Hart menempatkan Nabi Muhammad sebagai manusia berpengaruh sepanjang sejarah, melebihi tokoh lainnya. Lahir dari keluarga sederhana yang jauh dari pusat peradaban, meskipun demikian, Nabi Muhammad menjadi seorang yang terjaga dan tidak terlibat dalam tindakan penyimpangan sosial yang menjadi tradisi masyarakat Arab pada masa jahiliyah. Nabi Muhammad menjalani hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan, tidak pernah sekalipun Nabi Muhammad berbohong, menipu, berzina atau mabuk-mabukan sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat Arab di masa itu. Kehidupannya membaik setelah menikah dengan Sayyidah Khadijah. Keberadaan Nabi Muhammad di masyarakat Quraisy semakin diperhitungkan setelah berhasil menyelesaikan perselisihan peletakan Hajar Aswad secara bijaksana. Meskipun demikian, nyaris tidak terdapat tanda-tanda kenabian dalam dirinya. Semua kekayaan dan kenyamanan yang ada pada dirinya tak membuatnya tenang. Nabi Muhammad terkenal sebagai orang yang ramah, ringan tangan, dan suka berbagi pada sesama. Beliau memiliki kepekaan dan kepedulian sosial yang tinggi terhadap sesama manusia. Beliau memikirkan kondisi masyarakatnya yang terkebelakang dan jauh dari peradaban. Kegelisahan inilah yang membuatnya merenung di Gua Hira hingga diangkat menjadi nabi. Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam pada masyarakatnya selama kurang lebih 23 tahun. Meskipun mendapat banyak cobaan, tak sedikit pun mematahkan asa sang Nabi Allah. Bahkan posisi kemuliaan, kedudukan, serta kekayaan ditawarkan pemuka-pemuka Quraisy tidak sedikit pun merubah tekadnya. Dengan lantang beliau berkata, "Andai kata kalian meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tak akan sedikit pun menghentikan perjuanganku sampai aku berhasil atau hancur karenanya." Selama berdakwah di Mekah, tidak banyak prestasi yang dicapai Nabi Muhammad. Beliau kemudian hijrah ke Madinah dan mulai terlihat tanda-tanda keberhasilannya. Setelah kurang lebih 23 tahun berdakwah, Nabi Muhammad telah berhasil mengislamkan seluruh jazirah Arab. Beliau berhasil mendidik masyarakat terkebelakang menjadi masyarakat yang berkembang secara kultur, sosial, politik maupun militer. Bahkan beberapa tahun setelah wafatnya, pengikutnya berhasil menumbangkan imperium-imperium besar dunia seperti Romawi dan Persia, kedua negara besar yang pernah menjadi superpower dunia selama ratusan tahun. Bahkan janji pakaian kebesaran Kirsa Persia kepada seorang badui yang hendak membunuhnya, beliau penuhi. Memang sebagai tokoh agama, Nabi Muhammad adalah nabi yang paling berhasil memunculkan kebangkitan agama di muka bumi. Ia adalah teladan terbaik bagi manusia yang ingin menemukan jalan kebahagiaan. Sepanjang zaman, betapa banyak tokoh yang menghormati Nabi Muhammad dan bertawasul kepadanya. Nabi Muhammad menyandang gelar paling termulia, dan Nabi ini selamanya akan menjadi teladan bagi kehidupan manusia. Banyak tokoh-tokoh besar di dunia yang pernah mewarnai sejarah pribadi-pribadi besar umat manusia biasanya dapat dikenal melalui ideologi dan pengaruhnya dalam setiap peninggalan serta karya-karya mereka. Al-Quran merupakan mukjizat besar dan agung Nabi Muhammad yang merupakan manifestasi
dan gambaran dari kebenaran kepribadian spiritual beliau. Nabi Muhammad adalah sosok yang agung dan terpilih dengan kriteria spiritualnya yang tinggi, di mana pemikirannya mampu mempengaruhi dunia. Besarnya pengaruh Nabi Muhammad tidak akan pernah padam dan akan kekal abadi sampai akhir zaman. Sebab jutaan manusia yang hasut padanya tidak akan mampu memadamkan terangnya cahaya sang matahari dunia. Allah telah memberikan cahaya agama suci lewat Nabi Muhammad, dan beliau adalah cahaya abadi yang menerangi permukaan bumi. Tidak semua manusia kenal dengan tokoh besar semacam Thomas Aquinas, Louis Kusar, Sun Tzu, Manmohan Singh, Mahatma Gandhi, Vladimir Putin, Dalai Lama, Kisra Persia, dan sebagainya. Namun penulis berspekulasi bahwa 1/3 miliar manusia atau bahkan lebih tidak asing dengan nama Muhammad sang Nabi Allah. Itulah Michael Hart berpandangan. Nabi Muhammad adalah pribadi cemerlang di antara makhluk hidup dan senantiasa hidup karena pengaruh ideologinya yang mengakar kuat dalam kehidupan manusia. Sementara itu cendekiawan tidak dapat mengabaikan kebenaran yang disampaikan Rasulullah. Sosok yang diutus Tuhan untuk memberi petunjuk dan hidayah manusia memiliki sifat terpuji serta kepribadian tinggi seperti Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad sejak kecil terjaga dari penyimpangan sosial dan jahiliyah seperti penyembahan berhala. Nabi Muhammad adalah pribadi sempurna yang berhasil mengendalikan hawa nafsu dan syahwatnya. Nabi Muhammad tetap menjadi pribadi cemerlang di antara makhluk hidup dan senantiasa hidup karena pengaruh ideologinya yang mengakar kuat dalam kehidupan manusia. Sementara itu cendekiawan tidak dapat mengabaikan kebenaran yang disampaikan Rasulullah. Semoga kita tetap menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan. Kini 13 abad setelah wafatnya, pengaruhnya masih mengakar kuat pada hati sanubari sebagian besar penduduk bumi. Dan semoga kita yang meneladani Rasulullah melaksanakan sunnah-sunnah yang dibawa beliau dapat beroleh syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin, Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.